melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang nilai optimum. Bagaimana menentukan nilai optimum dari sebuah fungsi, yaitu kita gunakan metode uji titik pojok yang paling sederhana ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkahnya yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ada yang diberikan oleh soal. Yang kedua, tentukan titik pojok daerah himpunan penyelesaian dengan memperhatikan eliminasi dan substitusi. Dari garis-garis tersebut, dia berpotongan dengan garis yang mana dan mana. Yang ketiga, hitunglah nilai fungsi AX ditambah BY untuk tiap-tiap titik pojok. Dan yang keempat, nilai fungsi tersebut AX ditambah BY dibandingkan. Kemudian ditetapkan sebagai nilai yang terbesar adalah nilai maksimum dan nilai yang terkecil adalah nilai minimum. Kita perhatikan contoh berikut. Carilah nilai X, Y sedemikian rupa sehingga fungsi maksimum Y set sama dengan 8000X ditambah 6000Y dengan syarat yang pertama 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100, yang kedua 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 160, 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 280, X lebih besar 0, Y lebih besar 0 untuk X bilangan real. Baik, penyelesaiannya kita sederhanakan dulu sistem pertidaksamaan yang ada. Yang pertama, 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Dibagi 2 berarti menjadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 50. Yang kedua, 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 160. Kalau semua dibagi 2 berarti menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Yang ketiga, 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 280. Kalau semua dibagi 2 berarti menjadi 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 140. Kemudian yang keempat, X lebih besar 0, Y lebih besar sama dengan 0 untuk X dan Y bilangan real. Kita cari satu persatu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk garis yang pertama, X ditambah Y sama dengan 50. Berarti kalau X-nya 0, ini X-nya 0 dulu, berarti Y sama dengan 50. Sebaliknya kalau Y-nya 0, Y-nya diberi 0 dulu, 0, berarti X-nya sama dengan 50. Berarti titiknya 0,50 dan 50,0. Yang kedua, garis X plus 2Y sama dengan 80. Kalau X 0 berarti 2Y sama dengan 80 sehingga Y sama dengan 40. Kalau Y 0, Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 80. Berarti titiknya 0,40 dan 80,0. Kemudian yang ketiga, garis 3X ditambah 4Y sama dengan 140. Berarti kalau X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 140, Y-nya sama dengan 70. Dan kalau Y-nya yang 0, Y-nya 0 berarti di sini 3X sama dengan 140, berarti X sama dengan 46 2/3. Berarti titiknya adalah 0,70 46 2/3,0 itu titik-titiknya. Dan garis yang terakhir adalah X sama dengan 0, yaitu sumbu Y. Kalau lebih besar berarti nanti yang diarsir adalah sebelah kirinya sumbu Y. Dan Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Kalau Y lebih besar sama dengan 0 berarti nanti yang diarsir adalah di bawahnya sumbu X. Mari kita gambar titik-titik tersebut di dalam garis
dalam sumbu koordinat kartesius untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Garis yang pertama adalah X plus Y sama dengan 50 melalui 0,50 dan 50,0. Sekarang kita ambil titik uji di sini. Misalnya titik ujinya adalah 0,0 di sini. Titik uji 0,0 kalau dimasukkan berarti 0 ditambah 0 kurang dari 50. 0 kurang dari sama dengan 50 itu kalimat yang benar. Sehingga kalau di bawah garis ini benar, maka yang diberi arsiran itu adalah yang di atas garis. Garis yang kedua adalah garis X plus 2Y sama dengan 80 melalui 0,40 dan 80,0. Oke, kita titik ujinya ambil mungkin yang di atas, mungkin yang di sini 80,100 titik ini. Berarti kalau X-nya diganti 80, Y-nya diganti 100, berarti menjadi 80 ditambah 2 kali 100 dibandingkan nilainya dengan 80. 80 ditambah 200 lebih kecil sama dengan 80. 280 lebih kecil daripada 80. Ini kalimat yang salah. Kalau kalimat yang salah berarti 80,100 ada di atasnya garis merah, yang diberi arsiran adalah di atasnya. Demikian juga dengan garis yang ketiga, yaitu garis 3X plus 2Y sama dengan 140 melalui 0,70 dan 46 per 3, 46 2 per 3,0. Nah, yang diarsir seperti tadi gunakan titik uji sehingga dapat yang diarsir di bagian atas yang bukan himpunan penyelesaian. Kemudian tadi masih ada X lebih besar sama dengan 0, berarti daerahnya yang diarsir sebelah kirinya sumbu Y. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, yang diarsir sebelah bawahnya sumbu X. Berarti kita mempunyai titik-titik sudut dari daerah penyelesaian ini. Daerah penyelesaiannya yang bersih ini, titik sudutnya adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ya. Nah, titik A jelas kelihatan di sini, yaitu koordinat titik A itu 0,40. Titik D kelihatan di sini, tadi 46 2 per 3,0. Nah, titik B tidak boleh dikira-kira. Titik B ini adalah perpotongan garis yang pertama dan garis yang kedua. Nanti dieliminasi. Titik C ini perpotongan garis yang pertama dan garis yang ketiga. Nanti juga harus dieliminasi. Tidak boleh dikira-kira. Coba kita hitung sekarang untuk titik yang B. Titik B itu adalah perpotongan garis X plus Y sama dengan 50 dan X plus 2Y sama dengan 80. Koefisien X itu sama, sehingga bisa langsung dikurangkan. Jadi tinggal minus Y sama dengan minus 30, Y-nya 30. Kita substitusikan ke X plus Y sama dengan 50, sehingga dapat X ditambah 30 sama dengan 50, X-nya sama dengan 20. Jadi titik B adalah 20,10. Sekarang perhatikan persamaan 3 dan persamaan 1. Kalau dieliminasi, di situ tidak ada koefisien yang sama, koefisiennya X maupun koefisiennya Y. Sehingga persamaan yang atas atau yang ketiga dikalikan 1 dan persamaan yang kedua yang persamaan 1 dikalikan 2. Sehingga hasilnya menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 140, yang di bawah 2X plus 2Y sama dengan 100. Kalau dikurangi, di situ 2Y-nya habis, berarti 3X dikurangi 2X, X sama dengan 140 dikurangi 100, berarti X sama dengan 40.
kita substitusikan di X plus Y sama dengan 50. Berarti 40 plus Y sama dengan 50, Y sama dengan 10. Oh, ternyata koordinat titik C itu adalah 40,0. Oke, sekarang perhatikan untuk menghitung nilai optimumnya. Tadi fungsi objektifnya adalah 800X ditambah 600Y. Sehingga kalau dimasukkan di dalam fungsi tersebut, titik A 0,40 menghasilkan nilai Z sama dengan 8000 kali 0 ditambah 6000 kali 40 sama dengan 240.000. Titik B 20,30 menghasilkan nilai Z 340.000. Titik C 40,10 menghasilkan nilai Z 380.000. Dan titik D 46,23,0 menghasilkan nilai Z 373.333 Nah, kalau diamati nilai Z yang paling tinggi itu adalah 380.000. Nah, pertanyaan tadi adalah berapa nilai X dan Y-nya. Berarti kesimpulan kita untuk nilai maksimum Z sama dengan 380.000 itu pada titik C 40,10. Jadi nilai X yang ditanyakan tadi 40 dan Y adalah 10. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat, selamat belajar, dan selamat siang. Terima kasih.